Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nakarima dengan nomor NPM 254111098. Jadi di sini saya ingin membahas materi tentang ekonomi mikro. Jadi di bab kali ini aku ingin membahas tentang cara memahami masalah perekonomian dan ilmu ekonomi mikro. Yang pertama itu ada masalah ekonomi. Mengapa sumber daya langka dan bagaimana cara mengalokasikannya. Yang kedua itu ekonomi mikro. Memahami perilaku unit ekonomi terkecil, individu dan pasar. Yang ketiga yaitu ada prinsip dasar. 10 prinsip inti yang menggerakkan pengambilan keputusan ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi mikro itu? Ilmu ekonomi mikro atau disebut dengan microeconomics adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar spesifik. Fokusnya adalah pada unit ekonomi individual, mekanisme pasar, bukan pada perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama yaitu fokus utama, perilaku individu. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan tentang barang dan jasa, apa yang akan mereka beli untuk memaksimalkan utilitas kepuasan, dengan mempertimbangkan anggaran dan harga. Yang kedua yaitu fokus utama, teori perusahaan. Menganalisis bagaimana perusahaan memutuskan apa yang akan diproduksi, berapa banyak, dan dengan metode apa untuk memaksimalkan keuntungan serta struktur biaya dan produksi mereka. Yang ketiga, fokus utama, interaksi pasar. Mempelajari bagaimana penawaran supply dan permintaan demand berinteraksi di pasar untuk menentukan harga dan kuantitas. Keseimbangan equilibrium ini mencakup analisis elastisitas, surplus konsumen dan produsen. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro didasarkan pada serangkaian prinsip inti yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan, bagaimana individu berinteraksi, dan bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan meskipun sering dikaitkan dengan ekonomi secara umum. 10 prinsip ini sangat relevan dalam kerangka mikro. Yang pertama yaitu ada orang menghadapi trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita biasanya harus mengorbankan hal lain. Contohnya adalah trade-off antara efisiensi, mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang langka, dan kesetaraan mendistribusikan hasil secara adil. Yang kedua yaitu adalah biaya, adalah apa yang Anda korbankan. Biaya suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya. Apa yang harus Anda tinggalkan untuk mendapatkan ini adalah biaya yang relevan untuk pengambilannya keputusan. Yang ketiga yaitu orang rasional berpikir di batas marginal. Orang membuat keputusan dengan membandingkan manfaat marginal tambahan dan biaya marginal tambahan. Misalnya, perusahaan akan terus memproduksi selama pendapatan marginal melebihi biaya marginal. Yang keempat, orang tangkap terhadap insentif. Karena individu membuat keputusan dengan membandingkan biaya dan manfaat. Perilaku mereka berubah ketika biaya atau manfaat tersebut berubah. Insentif, baik positif maupun negatif, sangat penting dalam membentuk kebijakan ekonomi. Lalu selanjutnya ada fondasi perekonomian. Kelangkaan dan pilihan. Masalah ekonomi fundamental. Inti dari setiap masalah ekonomi adalah kelangkaan, scarcity, sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan yang tersedia terbatas. Sementara kebutuhan dan keinginan manusia bersifat tak terbatas. Kenyataannya, ini memaksa masyarakat untuk membuat pilihan mengenai apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut didistribusikan. Masalah fundamental ini dapat dirangkum dalam 3 pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi. Apa? What? Barang dan jasa. Apa yang harus diproduksi dalam jumlah berapa? Yang kedua, bagaimana? How? Bagaimana sumber daya dikombinasikan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut? Teknologi, metode, input. Lalu yang ketiga, ada untuk siapa? For whom? Siapa yang akan menerima barang dan jasa untuk diproduksi masalah distribusi? Pilihan yang dibuat dalam menghadapi kelangkaan selalu melibatkan biaya, peluang, opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik berikutnya yang dilepas saat membuat suatu keputusan. Memahami trade-off dan biaya
Peluang adalah langkah pertama dalam menganalisis perilaku ekonomi baik di tingkat individu, perusahaan, maupun negara. Selanjutnya ada prinsip interaksi. Bagaimana pasar bekerja? Prinsip-prinsip berikut menjelaskan bagaimana keputusan individu digabungkan dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks pasar yang lebih luas. Ini adalah jantung dari analisis ekonomi mikro mengenai penawaran dan permintaan. Yang pertama itu ada perdagangan menguntungkan semua pihak. Spesialisasi dan perdagangan memungkinkan individu dan negara untuk fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik, yang pada akhirnya meningkatkan variasi dan kualitas barang serta jasa yang tersedia bagi semua orang. Yang kedua, pasar adalah cara yang baik untuk mengorganisir aktivitas ekonomi. Ekonomi pasar, di mana keputusan dibuat oleh jutaan rumah tangga dan perusahaan yang berinteraksi terbukti sangat efektif dalam mengalokasikan sumber daya tangan tak terlihat invisible hand. Adam Smith memandu kepentingan pribadi ke hasil yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga, ada pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Meskipun pasar umumnya baik, intervensi pemerintah diperlukan untuk menegakkan hak milik, properti rights, mengatasi kegagalan pasar, misalnya eksternalitas dan kekuatan pasar, dan mempromosikan kesetaraan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa efisiensi pasar sangat bergantung pada institusi yang kuat dan kerangka hukum yang jelas. Dalam ekonomi mikro, kegagalan pasar seperti monopoli atau polusi adalah area utama intervensi pemerintah yang dibenarkan. Lalu selanjutnya ada analisis pasar, permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Konsep ini dalam ekonomi mikro adalah model penawaran dan permintaan yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas ditentukan di pasar kompetitif. Contohnya bisa dilihat di sini, ada keseimbangan, teori konsumen, teori produsen, dan dalamnya ada harga dan kuantitas, lalu ada equilibrium dan pasar. Lalu selanjutnya, teori permintaan sisi konsumen. Yang pertama, menjelaskan perilaku pembeli. Semakin rendah harga, semakin banyak kuantitas yang diminta. Itu hukum permintaan. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang terkait substitusi dan komplementer, selera dan ekspektasi. Yang kedua ada teori penawaran, sisi produsen. Yang pertama, menjelaskan perilaku penjual. Semakin tinggi harga, semakin banyak kuantitas yang ditawarkan. Itu adalah hukum dari penawaran. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi harga barang itu sendiri, harga input, yaitu sama lagi dengan biaya produksi, teknologi, dan jumlah penjual. Jadi, keseimbangan pasar tercapai ketika kuantitas yang diminta oleh konsumen sama persis dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, menentukan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Lalu selanjutnya ada konsep penting dalam pengambilan keputusan, mikro. Ekonomi mikro menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis pilihan dan trade-off di tingkat individu dan perusahaan. Konsep-konsep ini sangat penting untuk memahami perilaku pasar rasional. Yang pertama yaitu ada utilitas dan kepuasan. Utilitas adalah ukuran kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa konsumen. Ekonomi mikro mengasumsikan konsumen berusaha semaksimal mungkin total utilitas mereka seringkali tunduk pada prinsip utilitas marginal yang menurun. Kepuasan tambahan dari setiap unit berikutnya berkurang. Yang kedua yaitu ada struktur biaya perusahaan. Perusahaan harus memahami biaya tetap dan variabel mereka, keputusan produksi, penetapan harga, dan investasi jangka panjang. Didorong oleh analisis biaya rata-rata total, biaya marginal, dan pendapatan marginal. Lalu selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas mengukur seberapa sensitif kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap perusahaan, harga, atau pendapatan. Konsep ini sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan strategi penetapan harga. Selanjutnya, ada struktur pasar, ragam persaingan. Salah satu area studi utama ekonomi mikro adalah menganalisis berbagai struktur pasar. Struktur pasar mendefinisikan sejauh mana perusahaan memiliki kendali atas harga dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Yang pertama itu ada persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli. Produk homogen, tidak ada hambatan masuk atau keluarnya.
Perusahaan adalah penerima harga price takers, contoh pasar hasil pertanian. Yang kedua yaitu ada persaingan monopolistik. Banyak penjual produk terdiferensiasi berbeda melalui merek dan kualitas. Perusahaan memiliki sedikit kontrol harga, contohnya seperti restoran dan pakaian bermerek. Yang ketiga ada oligopoli. Hanya beberapa penjual besar mendominasi pasar. Keputusan satu, perusahaan sangat mempengaruhi perusahaan lain, saling ketergantungan. Contoh, industri telekomunikasi, maskapai penerbangan. Lalu yang keempat itu ada monopoli. Hanya satu penjual menguasai pasar, tidak ada substitusi dekat. Monopolis adalah pembuat harga, price setters. Contohnya adalah utilitas publik tertentu, historis. Pemahaman tentang struktur pasar sangat krusial untuk menganalisis penetapan harga, output, dan efisiensi alokatif. Lalu selanjutnya ada ekonomi kesejahteraan dan kegagalan pasar. Ekonomi kesejahteraan welfare economies berfokus pada bagaimana alokasi sumber daya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Konsep utama di sini adalah efisiensi Pareto. Suatu alokasi efisien jika tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Namun, pasar tidak selalu mencapai efisiensi Pareto. Ini terjadi karena adanya kegagalan pasar. Yang pertama yaitu ada eksternalitas, dampak tindakan satu pihak terhadap kesejahteraan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi bisa negatif, polusi atau positif penelitian. Yang kedua yaitu ada barang publik, barang yang tidak dapat dikecualikan non-excludable dan tidak bersaing non-revolving. Pasar cenderung gagal menyediakan secara memadai masalah free rider, contoh pertahanan nasional. Yang ketiga ada asimetri informasi. Ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lain, menyebabkan masalah seperti seleksi merugikan, adverse selection, atau bahaya moral hazard. Analisis kegagalan pasar membenarkan peran regulasi dan kebijakan fiskal tertentu oleh pemerintah untuk menginternalisasi biaya eksternalitas atau memfasilitasi penyediaan barang publik. Selanjutnya ada kesimpulan dan tinjauan akhir. Ilmu ekonomi mikro menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana keputusan individu dan perusahaan dalam menghadapi kelangkaan membentuk hasil pasar. Prinsip-prinsip ini adalah fondasi untuk menganalisis kebijakan publik dan strategi bisnis. Pesan dan kunci untuk mempelajari ekonomi mikro yaitu pertama ada kelangkaan adalah realitas. Setiap keputusan ekonomi, baik besar maupun kecil, dimulai dari trade-off yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya. Yang kedua yaitu fokus marginal. Pemikiran rasional selalu melibatkan perbandingan biaya dan manfaat marginal bukan total. Yang ketiga yaitu ada kekuatan pasar. Meskipun pasar kompetitif, seringkali efisien, pahami kapan dan mengapa kegagalan pasar terjadi yang memerlukan intervensi terarah. Dengan menguasai prinsip-prinsip ini, Anda akan memiliki alat yang diperlukan untuk menganalisis dan memprediksi respons individu dan perusahaan terhadap perubahan harga, kebijakan, dan intensi. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.